Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel Ngulik Sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi untuk membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menghibur kalian semua. Dan sebelumnya saya minta maaf jika penyampaiannya tak sebagus Mas Adi. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahun 2000, saat itu aku baru duduk di kelas 1 SD. Aku tinggal di salah satu desa pinggiran kota di Jawa Tengah. Rumahku berada sangat dekat dengan area pemakaman yang terkenal wingit. Jarak rumahku dan pemakaman hanya terpisah oleh salah satu rumah di samping kanan rumahku. Kemudian sungai kecil, lalu kebun yang tak begitu luas, dan setelahnya langsung area pemakaman. Pemakaman tersebut merupakan pemakaman terbesar di desaku, karena hampir 70% penduduk di desaku yang meninggal dimakamkan di pemakaman tersebut. Yang sebut saja nama pemakaman itu adalah pemakaman Mundu. Pemakaman di pedesaan tidaklah seperti pemakaman yang ada di kota, yang biasanya berada di samping jalan besar yang sering dilalui oleh orang. Areanya pun biasanya tak begitu luas. Pemakaman di desa biasanya berada di area yang cukup jauh dari pemukiman warga. Biasanya terletak di pojok-pojok desa atau di pinggiran desa yang hampir berbatasan dengan wilayah desa lain, dan sangat jarang dilalui oleh orang. Sama halnya dengan pemakaman Mundu ini, karena rumahku pun terletak di pinggiran desa dan sudah masuk wilayah pegunungan. Jalan depan rumahku pun merupakan tanjakan yang akan terus menanjak sampai di puncaknya merupakan perkebunan karet milik pemerintah. Jadi, jalan depan rumahku pun termasuk jarang dilalui oleh orang, karena rumah warga yang berada di dekat perkebunan karet pun tidaklah banyak. Terlebih di tahun 2000 masih sangat jarang ada orang gunung yang memiliki kendaraan bermotor, dan kebanyakan masih menggunakan sepeda. Jadilah lingkungan rumahku cukup sunyi dan senyap, terutama ketika di malam hari, ditambah dengan minimnya penerangan yang ada di jalan. Setelah waktu maghrib berlalu, di lingkungan rumahku sudah sangat sepi. Orang-orang sudah masuk dan tinggal di rumahnya masing-masing. Warung-warung kecil pun telah tutup. Tiba-tiba seperti bagaikan dusun yang mati tak berpenghuni karena saking sepinya. Ronda pun tak berjalan lancar. Tak berbeda dengan keluargaku, kami memilih untuk menonton televisi. Kebetulan waktu itu aku baru saja memiliki adik bayi. Jadi yang awalnya aku masih tidur bersama ibuku, karena sekarang ada adikku, akhirnya aku mulai dibiasakan untuk tidur di kamar yang memang sudah lama disiapkan khusus oleh orang tuaku untuk aku tempati. Awalnya aku sangat senang, karena akhirnya aku memiliki kamar sendiri dengan dipan yang luas dan kasur yang empuk. Namun baru beberapa hari aku mulai tidur sendiri, kejadian-kejadian aneh banyak aku alami. Bapak ibuku adalah orang yang bekerja keras. Bapak bekerja di salah satu rumah sakit milik daerah, dan ibu bekerja di kantor desa. Sedangkan adikku yang masih bayi diasuh oleh babysitter yang biasanya kami panggil Mbak Jah. Karena jarak sekolahku dengan rumah tidak begitu jauh, biasanya aku pulang dengan berjalan kaki bersama teman-temanku. Dan jalan yang melewati pemakaman Mundu adalah satu-satunya akses dari rumah menuju sekolah, dan begitu pun sebaliknya. Kebetulan kontur tanah di desaku memang banyak yang naik turun, karena masih dekat dengan kaki gunung terbesar di Jawa Tengah. Jadi banyak sekali tanjakan dan turunan di jalan desaku ini. Wilayah pemakaman sebenarnya berada di area yang datar, namun setelahnya langsung jalan menurun terjal. Area pemakaman ada di sebelah kanan dan kiri jalan, jadi bila melewati makam sangat terasa begidik dan ngeri. Ketika aku dan teman-temanku telah sampai di jalan makam, kami biasanya langsung lari menuruni jalan turunan terjal. Kami lari sampai di jalan yang datar yang terdapat sungai kecil di bawahnya. Entah mengapa, kami selalu takut ketika melewati pemakaman Mundu, meskipun itu di siang hari. Sampai suatu hari, waktu itu adalah hari Kamis. Pagi hari seperti biasa aku bangun dan meminum susu yang telah disiapkan oleh ibu.
Kemudian aku sarapan pagi, mandi, dan berangkat sekolah dengan diantar oleh ibu. Sekalian ibu berangkat bekerja. Jam pulang sekolah pun tiba. Aku pulang dengan berjalan kaki seperti biasanya. Sesampainya di rumah aku melihat adik bayiku sedang tertidur. Mbak Jah sedang menyiapkan makan siang untukku. Entah mengapa hari itu aku merasa sangat lelah sekali. Aku pun merasa agak pusing. "Mak, aku kok agak pusing ya?" tanyaku kepada Mak Jah sambil meletakkan kepalaku di meja makan. "Alah nak, paling kamu hanya kelaparan. Cepat makan ya, ini Mak Jah udah goreng ikan bandeng kesukaanmu," jawab Mak Jah dengan senyum ramahnya sambil menyodorkan piring berisi nasi putih hangat dan lauk ikan bandeng. "Mak, aku minta tolong dibuatkan teh ya mak," pintaku kepada Mak Jah. "Iya nak, apa tadi banyak tugas dan PR dari Bu Guru? Kok jadi pusing?" tanya Mak Jah sambil menuangkan beberapa sendok gula ke cangkir kecil. "Enggak kok mak, gak ada PR malahan. Mak, tadi waktu aku lewat di pemakaman, aku kok seperti mencium bau busuk ya pas di jalan turunan itu. Tapi itu bukan bau busuk bunga bangkai, aneh baunya." Aku berusaha menceritakan yang aku alami kepada Mak Jah. "Yaitu palingan bunga bangkai nak, kalau bukan ya berarti ada hewan mati. Paling ada anjing mati lagi dibuang di situ," jawab Mak Jah tenang sambil menyodorkan secangkir teh hangat. Persis di bawah area makan, tepatnya di wilayah kebun, memang sangat sering digunakan sebagai tempat untuk membuang sebungkus kepala anjing dan beberapa tulangnya. Karena entah kebiasaan warga mana yang sangat suka berpesta dengan mengkonsumsi daging anjing, lalu kepalanya dibuang di bawah area pemakaman. Menurut kabar yang beredar, warga yang berada dekat dengan kebun karet yang suka melakukan sambil berjudi. Setelah selesai makan siang, aku masuk ke kamar adikku. Aku memainkan pipinya karena aku gemas dengan adikku. Namun tiba-tiba saja adikku menangis kencang. Mak Jah pun datang mencoba menggendongnya. Tetapi adikku tetap saja menangis dan malah semakin kencang. Aku pun merasa bersalah karena aku telah mengganggu adikku yang sedang tertidur pulas. Kebetulan di kamar adikku terdapat jendela kayu yang lumayan tinggi. Dari jendela tersebut kita bisa langsung melihat area pemakaman yang rimbun dengan pohon singkong dan terlihat juga satu pohon yang menjulang tinggi, yaitu pohon petai. Karena waktu itu aku masih pendek, jika ingin melihat ke area kebun melalui jendela harus naik terlebih dahulu ke dipan. Karena jendela memang berada di atas dipan kasur. Tiba-tiba angin berhembus kencang, menggoyang-goyangkan pepohonan yang ada di kebun samping kamar adikku. Sementara adikku masih saja menangis, aku mencoba menaiki dipan dan mengintip keluar jendela. Awan menjadi sangat mendung. Padahal masih pukul 1:30 siang. Aku melihat ke arah pohon petai yang menjulang tinggi itu. Kebetulan saat itu daun-daun pohon petai sedang meranggas dan hanya menyisakan ranting-rantingnya yang kecil dan panjang berwarna coklat kehitaman. Di salah satu rantingnya aku tak sengaja menangkap seekor burung kecil berwarna coklat dengan sedikit bulu putih. Lalu burung itu berbunyi. Dia berbunyi keras dan nyaring sekali serta berulang-ulang. Aku teringat bahwa simbahku pernah bercerita bahwa jika ada burung kedasih datang dan berbunyi di sekitar rumah kita, berarti tandanya akan ada orang yang meninggal. Entah itu tetangga kita atau malah keluarga kita sendiri. Aku semakin merasa pusing. Kepalaku sakit sekali mendengar bunyi burung kedasih ditambah tangisan adikku. Aku pun keluar dari kamar adikku dan menuju kamarku yang berada di samping ruang tamu. Sedangkan kamar ibu dan adikku ada di belakang dekat kamar mandi. Adikku sudah sedikit tenang saat digendong dengan diayunkan pelan oleh Mak Jah. Aku mencoba untuk tidur, tapi suara burung kedasi masih terdengar jelas. Aku menutup kepalaku dengan bantal, tetapi suara burung kedasi masih saja terdengar meskipun sedikit menyamar. Aku berpikir apakah benar yang diceritakan oleh mbahku tentang burung kedasi ini? Akhirnya tak terasa aku pun tertidur. Saat aku terbangun jam sudah menunjukkan pukul 5:30 sore.
Ibuku sudah pulang dan sedang menggendong adikku sambil melihat halaman depan dari jendela ruang tamu. Sedangkan Mak Jah pulang ke rumah ketika ibuku pulang kerja pukul 4 sore. "Melihat apa, Bu?" tanyaku seraya menghampiri ibu dan sambil mengucek mataku. "Gak apa-apa, Nak. Ibu cuma lagi lihat jalan depan. Kamu cepat mandi. Setelah itu wudhu sekalian sholat maghrib ya," perintah ibuku sambil tersenyum. "Iya, Bu. Bapak kok belum pulang, Bu?" tanyaku sambil mencium pipi adikku. "Iya belum. Bapakmu disuruh nemenin Pak Dirikun bawa ambulan ke kota S. Paling baru pulang nanti malam." Aku pun langsung ke kamar mandi untuk mandi kemudian sholat maghrib. Setelah sholat maghrib seperti biasa aku menonton televisi sampai adzan isya. Aku pun sholat isya lalu bersiap untuk tidur. Rumah terasa lebih sepi karena bapak belum pulang. Adikku pun tertidur sejak sore tadi. Ibu mungkin juga kelelahan dan akhirnya ikut tertidur di kamar bersama adikku. Di kamar aku mencoba belajar dengan membaca buku pelajaran bahasa Indonesia. Malam hari di lingkunganku memang selalu sunyi dan senyap. Hanya suara jangkrik dan sesekali suara katak yang terdengar. Sudah pukul 9 malam namun aku masih belum mengantuk. Mungkin karena sore tadi aku tertidur sampai menjelang maghrib. Tiba-tiba suara burung kedasih berbunyi lagi. Suaranya sangat jelas. Karena heningnya malam, burung itu berbunyi dengan sangat nyaringnya. Aku merasa ketakutan berada di kamar sendirian. Akhirnya aku berlari keluar kamarku menuju kamar ibu dan adikku. Mereka masih terlelap tidur dan justru suara burung kedasih semakin terdengar jelas di kamar ibu. Dugaanku burung tersebut kembali bertengger di salah satu ranting pohon petai. Aku pun menggoyang-goyangkan tubuh ibu berusaha membangunkannya. Bu, bangun Bu, aku takut, ada suara burung kedasi malam-malam begini, ada apa ya Bu? Ibuku terkaget karena aku menggoyang-goyangkan badannya dengan keras. "Apa sih Nak? Gak apa-apa, udah kamu tidur aja ya, nanti malah adikmu bangun loh, susah tidurnya lagi," jawab ibu sambil merem dan memiringkan badannya membelakangiku. Aku pun sedikit kesal dan kembali ke kamarku. Burung kedasi itu masih berbunyi, hanya saja tidak senyaring tadi siang. Dari bunyi pertama ke bunyi kedua ada jarak beberapa menit. Suaranya pun lebih pelan dan mendayu-dayu. Akhirnya aku pun bisa tertidur. Sampai tiba-tiba aku terbangun. Aku mendengar suara pintu depan diketuk. Kulirik jam dinding di kamarku pukul 2 dini hari. Aku dengarkan dengan seksama, pintu masih diketuk. Kemudian berhenti dan hening. Jendela kamarku diketuk. Karena memang jendela kamarku langsung menghadap ke arah halaman depan. "Enggak, Jingga, bukain bapak pintu." Aku pun menghela nafas lega, ternyata bapakku baru pulang. "Iya Pak, sebentar," jawabku setengah berteriak. Aku pun bergegas ke ruang tamu dan membuka pintu. Tak ada siapa-siapa di depan. Kosong dan hanya ada cahaya lampu 5 watt di teras rumah dengan hewan-hewan kecil yang berterbangan memutarinya. Pak, teriakku sambil melihat ke sekeliling. Aku tak berani untuk keluar ke teras karena di luar sangat gelap. Sampai kanan dan kiri rumahku pun hanya ada kebun singkong. Tiba-tiba pundakku ditepuk dari belakang. "Lagi ngapain, Duk?" tanya bapak. "Loh Pak, bapak sudah di rumah? Sejak kapan?" tanyaku dengan ekspresi panik dan takut. "Lah bapak kan sudah pulang dari jam 11 tadi Nak. Kamu ini ngapain di depan pintu jam 2 malam? Nyariin apa?" "Anu Pak, tadi ada yang ngetuk pintu ini, terus ganti ngetuk jendelaku sambil bilang minta bukain pintu. Katanya itu bapak, makanya langsung tak bukain, tapi setelah tak tengok gak ada siapa-siapa Pak." Bapak tersenyum simpul lalu menutup pintu dan merangkul aku sambil memapah agar aku kembali ke kamar. Sudah, palingan kamu ini hanya mimpi, tapi kamu berasa seperti beneran. Tubuhmu loh, ini agak panas, kamu demam ya?" kata bapak menenangkan sambil menempelkan telapak tangannya di keningku.
Dengan berat hati dan pikiran yang penuh tanda tanya, aku kembali membaringkan tubuhku di kasur. Aku menatap langit dan merenungi apa yang baru saja terjadi. Karena aku yakin yang tadi adalah nyata dan bukan hanya mimpi. Aku semakin membenamkan kepalaku di bantal berharap bisa segera kembali tertidur. Namun nyatanya nihil. 1 jam kemudian aku masih belum bisa tertidur. Pukul 3 tiba-tiba aku mendengar ada teriakan minta tolong dari seorang laki-laki. Aku sangat terkejut dan bingung. Aku langsung beranjak menjadi posisi terduduk di kasur. "Tolong, tolong, tolong!" teriak laki-laki tersebut. Teriakannya terulang sampai 3 kali sampai akhirnya berhenti dan kembali hening. Aku benar-benar sangat pusing. Kepalaku terasa sangat berat. Aku kembali berbaring. Tatapanku berkunang-kunang dan dunia terasa berputar. Belum sampai aku merasa lega, aku kembali dikejutkan dengan suara burung gagak dari arah pemakaman. Karena rumahku dan area makam sama-sama di wilayah yang menanjak dan di tengahnya ada turunan dan dataran, jadi suara dari makam terutama suara burung terdengar sangat jelas, bahkan menggema. Aku mencoba mencubit-cubit bagian tubuhku untuk memastikan ini mimpi atau kenyataan. Dan faktanya aku merasakan sakit, yang berarti ini merupakan nyata. Pikiranku kacau dan kalut. Kejadian-kejadiannya berjalan begitu cepat dan aku tak mampu memahami maksudnya. Sampai akhirnya aku ketiduran hingga adzan subuh berkumandang. Aku terbangun dan mendengar suara gaduh orang memotong sayur di talenan. Alhamdulillah, ibu sudah bangun. Aku pun bergegas menuju ke dapur dan benar saja ada ibu sedang menyiapkan bahan-bahan untuk memasak. "Loh, tumben sudah bangun, Duk?" tanya ibu sambil merajang cabai. "Bu, tadi malam bapak pulang jam berapa, Bu?" tanyaku penasaran. "Jam 11, kenapa? Kau tanya gitu?" Bu, tadi malam jam 2 pagi ada yang ngetuk-ketuk pintu depan loh. Terus ngetuk jendela kamarku, Bu. Katanya itu bapak minta dibukain pintu. Ya tak bukain kan. Pas tak buka gak ada siapa-siapa, Bu. Malah bapak nyamperin aku dari dalam rumah. Terus yang ngetuk pintu sama jendelaku siapa ya, Bu? Kamu itu paling mimpi, Nak. Lah orang bapak juga tidur bareng ibu dan adikmu kok. Makanya jangan sering-sering dengerin cerita horor ya. Aku pun sedikit kesal karena tak satu pun mempercayai apa yang aku alami. Namun aku memilih untuk tak berlarut dalam kegelisahan ini. Aku melaksanakan sholat subuh kemudian membantu ibu memasak. Setelah itu aku mandi dan bersiap-siap berangkat ke sekolah. Sambil menunggu ibu selesai bersiap-siap untuk berangkat kerja, aku duduk di bangku panjang di teras rumah. Aku perhatikan sekitar rumah. Terasa udara segar yang masih berbalut embun dan daun-daunan di kebun yang hijau menyejukkan mata. Kebetulan tetangga depan rumahku merupakan orang yang cukup berada. Rumahnya gedongan dengan tembok yang tinggi. Rumah itu ditinggali oleh 3 orang yaitu Pak Sumar, istrinya yaitu Bu Saodah, dan anaknya yaitu si Robi. Robi ini merupakan anak laki-laki sematawayang mereka yang menderita kelumpuhan sejak lahir. Robi tak bisa berjalan, namun anggota tubuh lainnya normal. Saat itu Robi duduk di kelas 5 SD. Setiap hari Pak Sumar mengantar jemput si Robi. Robi pun satu sekolah denganku. Ketika aku sedang duduk di teras, aku melihat Pak Sumar sedang membopong Robi untuk dinaikkan di sepeda motor untuk berangkat ke sekolah. Pak Sumar pun sempat menyapaku. "Hingga, kau belum berangkat?" sapa Pak Sumar dari seberang jalan rumahku. "Iya Pak, lagi nunggu ibu belum selesai. Sebentar lagi Pak," jawabku seraya tersenyum. Pak Sumar terlihat menyalakan motornya. Terlihat Robi melempar senyum kepada aku. "Ya sudah, Mas Robi duluan ya enggak?" sahut Pak Sumar sembari berlalu mengendarai motornya. "Iya Pak, hati-hati ya," jawabku dengan singkat. Aku mengecek ke dalam rumah. "Bu, kok lama banget sih? Aku keburu telat nanti," teriakku sambil membuka gorden kamar ibu.
Terlihat ibu sedang merapikan bantal dan guling adikku yang sedang tertidur. Iya sebentar, takutnya adikmu jatuh, soalnya Mak Jah belum datang-datang. Dah, ayo berangkat. Ibu keluar dari kamar dan menuju ke belakang rumah menghampiri bapak yang sedang memotong rumput. Karena hari ini bapak shift siang, jadi belum berangkat bekerja. Pak, titip langit ya, itu lagi tidur, soalnya Mak Jah belum datang. Paling sebentar lagi datang kok, pinta ibu kepada bapak sambil mencium tangan bapak. Aku pun turut berpamitan dengan bapak. Sampai di sekolah aku melewati ruang kelas Mas Robi. Karena setelah gerbang masuk merupakan deretan ruang kelas 4-6. Aku tak sengaja melihat Mas Robi sedang duduk termenung di bangkunya. Dia kurang ceria tak seperti biasanya. Aku berlalu bergegas menuju ruang kelasku karena 5 menit lagi bel masuk akan berbunyi. Singkat cerita, jam pelajaran pun telah usai. Aku pun pulang bersama teman-temanku. Aku kembali melewati ruang kelas Mas Robi. Kulihat dia masih duduk di bangkunya, yang berarti Pak Sumar belum datang menjemputnya. Karena tumben, padahal biasanya Pak Sumar tak pernah telat menjemput Mas Robi semenit pun. Aku pun berhenti sejenak di pintu ruang kelasnya. Mas, belum dijemput ya? Tanyaku dengan nada sedikit keras. Belum kah? Tumben bapak belum sampai. Kamu sudah mau pulang? Iya mas, sudah, paling sebentar lagi Pak Sumar sampai kok. Aku duluan ya mas, sudah ditunggu sama teman-teman, sautku sambil berlalu. Iya, hati-hati ya enggak? Aku pun berjalan menyusuri area persawahan bersama teman-temanku, sambil bercanda dan sesekali bernyanyi riang. Sampai di pemakaman Mundu, aku melihat segerombol bapak-bapak berada di salah satu sudut pemakaman sedang menggali tanah. Siapa yang meninggal? Batinku. Karena aku tahu jika aku bertanya kepada teman-temanku pun pasti tak ada yang tahu. Kami memilih tidak mencari tahu lebih jauh dan tetap melanjutkan perjalanan menuju rumah. Saat aku sudah hampir sampai di rumah, aku melihat bendera putih di halaman rumah Pak Sumar. Di sana pun telah ramai orang mengenakan pakaian serba hitam. Aku pun berlari menuju rumah dan langsung mencari Mak Jah. Ternyata saat aku masuk ke dalam kamar adikku, di sana sudah ada ibu yang sudah mengganti pakaiannya dengan tergesa-gesa. Nak, Pak Sumar meninggal, jelas ibuku dengan singkat. Aku pun sangat terkejut dan setengah tak percaya. Beneran bu? Kapan? Kok bisa? Tanyaku dengan kaget. Tadi jam 10 pagi, kecelakaan, kepalanya ketabrak truk tronton. Kamu di rumah jagain adikmu ya, soalnya Mak Jah juga mau bantu-bantu di rumah almarhum, jawab ibuku sambil bergegas keluar rumah. Aku pun sangat shock mendengar penjelasan ibu. Benar-benar tak percaya karena baru tadi pagi aku melihat Pak Sumar dalam keadaan baik-baik saja. Lalu aku justru berpikiran Mas Robi yang masih ada di sekolah. Apakah sudah ada yang menjemput atau belum? Aku buru-buru ke teras rumah, ternyata aku lihat Mas Robi sudah ada di depan rumah. Mas Robi menangis begitu kencang. Aku pun merasa lega karena Mas Robi sudah dijemput. Aku kembali ke kamar adikku. Aku berusaha menidurkannya tetapi sepertinya adikku baru saja bangun tidur. Akhirnya mau tak mau aku harus menjaganya dan tak bisa meninggalkannya. Aku merasa sangat gelisah. Walaupun aku berada di kamar belakang, aku tetap bisa mendengar suara riuh di rumah Pak Sumar. Sebenarnya aku sangat ingin datang ke rumahnya dan melihat langsung keadaannya untuk terakhir kalinya. Namun sialnya aku harus menjaga adikku, yaitu si Langit. Sejam kemudian Mak Jah datang dan langsung melihat keadaan adikku. Tiba-tiba dia menuju ke dapur beberapa saat lalu kembali ke kamar dengan membawa bawang putih dan kunyit. Mak Jah memasang di baju adikku dengan menggunakan peniti. Kalau di desaku katanya jika sedang ada orang meninggal, bayi dan anak kecil harus dipagari menggunakan bawang putih dan kunyit agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena bayi dan anak kecil masih sangat lemah dan rentan. Mak, sudah mau dimakamkan ya mak? Tanyaku dengan penasaran. Belum, baru selesai dimandikan, lagi dikafani, terus disolati, baru setelah itu mau dimakamkan,
jawab Makjah sambil menimang langit. "Mak, aku mau ke sana sebentar ya, aku pengen lihat," pintaku kepada Makjah. "Ya sudah, gak apa-apa, tapi jangan lama-lama ya, gak baik buat anak kecil." Aku pun bergegas menuju rumah Pak Sumar. Aku melihat ibu ada di ruang tamu, di mana di sana ada Pak Sumar berbaring di atas meja dan sudah terbungkus kain kafan. Namun di bagian kepala dan wajah belum diikat. Aku masih bisa melihat Pak Sumar untuk terakhir kalinya. Wajahnya setengah hancur dan hampir tak dapat dikenali. Ibu yang melihatku pun menarikku agar tidak terlalu dekat dengan jenazah Pak Sumar. Tak berapa lama Pak Sumar pun disolati. Aku melihat Bu Saudah dan Mas Robi masih menangis sesenggukan. Setelah selesai disolatkan, jenazah Pak Sumar dibawa ke pemakaman Mundu untuk dikebumikan. Aku dan ibu tidak ikut ke pemakaman. Ibu mengajakku pulang ke rumah. Sebelum pulang tak lupa ibu mencoba sedikit menghibur Bu Saudah dan Mas Robi untuk tetap sabar dan tabah. Sesampainya di rumah, aku pun langsung bertanya kepada ibu. "Bu, kejadiannya bagaimana? Kok bisa kecelakaan ketabrak truk tronton?" tanyaku sembari membuntuti ibu yang berjalan ke kamar. "Kalau dari ceritanya sih, katanya Pak Sumar itu ngebut di daerah dekat alun-alun sana, Nduk. Ngebut nyalip truk, ternyata di depan truk ada lubang besar. Terus Pak Sumar menghindari lubang tersebut. Terus bagian belakang motornya kesenggol lampu depan truk, jadi oleng kan. Terus tubuhnya masuk ke bawah truk. Ya, truknya kan juga nggak siap. Dia juga nggak bisa ngerem mendadak," jelas ibu. Makjah pun tampak turut memperhatikan penjelasan ibu dengan seksama. "Ya Allah, Bu, padahal baru tadi pagi aku melihat Pak Sumar sumringah, sempat ngobrol juga pas dia mau nganterin Mas Robi," terangku kepada ibuku. "Ya begitulah nak, kita tak tahu kapan kematian menghampiri kita, makanya tetap siapkan bekal buat bekal mati, buat bekal di akhirat nanti ya nak," jawab ibu sambil mengelus kepalaku. "Pantesan saja Bu, dari kemarin burung kedasinya bunyi-bunyi terus di pohon petai sebelah barat rumah," kataku seraya menunjuk ke arah jendela. Ya, kata orang tua sih itu pertanda akan ada yang meninggal. Tapi semua itu ya balik lagi ke takdirnya Allah. Kita nggak bisa mendahului takdir nak, tapi orang Jawa itu sukanya mengamati. Kebetulan ya kejadian, jawab ibu sambil tersenyum. Dan bersambung. Nanti saya akan lanjut pada bagian yang kedua, yaitu tentang pocong Pak Sumar yang mati karena tertabrak truk tronton. Setelah Pak Sumar dimakamkan seperti biasa tradisi orang Jawa, keluarga Pak Sumar mengadakan tahlilan selama 7 hari berturut-turut. Selama 7 hari tersebut, semua berjalan lancar dan baik-baik saja tanpa ada hal yang terjadi. Setelah 7 hari berlalu, kejadian di luar nalar mulai dirasakan oleh beberapa warga di sekitar rumahku. Termasuk aku sendiri pun mengalaminya. Semua dimulai dari cerita Pak Darso yang mengaku telah dihantui oleh arwah Pak Sumar. Malam itu Pak Darso sedang bersiap-siap untuk berangkat ronda. Jam menunjukkan pukul 9:30 malam. Ketika baru membuka pintu depan rumahnya, tiba-tiba perutnya merasa sakit dan ingin buang air. Akhirnya Pak Darso pun menutup kembali pintu rumahnya dan berlari menuju ke kamar mandi. Waktu itu istri dan anaknya sudah terlelap tidur. Kamar mandi Pak Darso tidak berada di dalam rumah, akan tetapi terpisah dari rumah. Jadi setelah pintu dapur, harus berjalan sekitar 5 meter untuk menuju ke kamar mandi. Di sebelah kamar mandi terdapat sumur yang biasa ditimba airnya untuk kebutuhan keluarga Pak Darso. Pak Darso buru-buru masuk ke kamar mandi karena perutnya sudah sangat mules. Pak Darso pun sesegera mungkin menyelesaikan hajatnya itu karena teman-teman yang lain sudah menunggu di pos ronda. Namun ketika hendak membasuh menggunakan air, Pak Darso baru sadar bahwa ember di kamar mandinya kosong, yang berarti dia harus menimba di sumur terlebih dahulu. Akhirnya dengan terpaksa dia pun keluar dari kamar mandi dan mulai menimba air di sumur. Tiba-tiba Pak Darso mendengar suara laki-laki menangis terseduh-seduh.
terdengar sangat pilu dan sedih. Suaranya begitu dekat. Pak Darso menghentikan timbaan airnya dan mencoba lebih seksama mendengar apa yang ia dengar. Dan benar saja, ada suara laki-laki menangis. Pak Darso curiga bahwa itu adalah anaknya yang nomor 1 yang menangis. Karena anak pertamanya adalah laki-laki bujang yang sudah duduk di kelas 3 SMK. Dia pun sedikit mengintip ke balik sumur karena sumur Pak Darso cukup tinggi, jadi tidak dapat melihat apa yang ada di balik sumur tanpa memutarinya. Ketika Pak Darso berjalan ke balik sumur, alangkah terkejutnya ia bahwa ternyata yang dia lihat adalah bungkusan kain putih sedang berjongkok dengan muka setengah hancur dan sangat mirip dengan Pak Sumar. Pak Darso pun langsung lari terbirit-birit menuju ke dalam rumah tanpa memperdulikan bahwa dia belum membasuh dengan air. Dia pun lari ke kamar membangunkan istrinya. Dek, bangun dek, ucap Pak Darso sambil mencoba mengatur nafasnya yang terengah-engah. Tangannya yang basah oleh keringat dingin menggoyang-goyangkan tubuh istrinya. Ada apa sih mas? Kamu kenapa kok terengah-engah gitu? Jawab istrinya setengah terkejut. Aku melihat pocong Pak Sumar di sumur dek, ucap Pak Darso terbata-bata sambil jari telunjuknya mengarah ke belakang rumah. Jangan ngawur mas, gak mungkin orang sudah mati bisa bangkit lagi, bantah istrinya dengan kesal. Beneran dek, aku gak bohong, dia lagi jongkok di pinggir sumur sambil nangis, ucap Pak Darso masih meyakinkan istrinya. Alah sudah mas, kamu tuh mengigau, aku ngantuk, ucap istrinya sambil berpaling membelakangi Pak Darso. Pak Darso pun keluar dari kamar lalu menuju pintu depan dan bergegas ke pos ronda. Di sana sudah berkumpul teman-teman seperondaannya. Di sana ada Pak Rusdi, Pak Hendi dan Pak Salim. Mereka bertiga nampak sedang bermain kartu remi sambil merokok dan minum kopi. Kamu dari mana saja, kok baru datang? Tanya Pak Salim yang pertama melihat kedatangan Pak Darso. Pak Darso tak menjawab. Dia langsung duduk di samping teman-temannya. Dia mengambil segelas kopi lalu meminumnya. Sementara teman-temannya masih asik bermain kartu. Kalian bakal pada percaya nggak kalau aku ngomong aku habis digentayangi pocongnya Pak Sumar? Tanya Pak Darso dengan spontan. Teman-temannya yang mendengar perkataan Pak Darso pun spontan tertawa terbahak-bahak. Mereka mengejek Pak Darso bahwa dia sedang mengigau dan berimajinasi. Soso, kamu ini kenapa sih? Datang-datang kok malah ngomongnya yang gak jelas. Kayaknya kamu ini kurang piknik. Hahaha. Ejek Pak Rusdi menertawai Pak Darso yang disambut tertawaan dari Mas Hendi dan Pak Salim. Pak, kayaknya kamu ini hanya kebayang-bayang sama Pak Sumar. Lah orang dulu kan teman dekat kan Pak? Ucap Mas Hendi menengahi. Pak Darso hanya diam dengan ekspresi kesal kepada teman-temannya itu. Belum sampai Pak Darso menjawab, tiba-tiba ada yang mengetuk-ketuk kayu bagian belakang pos ronda. Pak Darso dan yang lainnya pun terdiam sejenak. Namun suara itu masih berulang-ulang. Suara apa sih itu? Pasti ada yang ngusil nih. Siapa yang di belakang? Jangan bercanda, bentak Pak Salim dengan kesal. Tak ada jawaban, justru suara orang mengetuk-ketuk kayu belakang semakin cepat dan kencang. Pak Darso pun ketakutan. Kayaknya itu Pak Sumar, kayaknya dia nih, ucap Pak Darso dengan bibir gemetar dan ekspresi ketakutan. Mereka pun sepakat untuk mengecek bersama-sama ke belakang pos ronda. Mereka berempat saling dorong satu sama lain agar menjadi yang paling depan. Akhirnya setelah sampai di belakang pos ronda, yang mereka lihat adalah pocong yang sedang mengetuk-ketuk kepalanya di kayu bagian belakang pos ronda. Wajahnya setengah hancur. Ketika menengok ke arah Pak Darso dan ketiga temannya, mereka berempat pun lari tunggang langgang menuju ke rumah masing-masing. Dan tak ada yang berani keluar rumah lagi. Selepas kejadian tersebut, berita tentang arwah Pak Sumar yang gentayangan pun tersebar dengan cepat dari mulut ke mulut. Warga di sekitar rumahku pun menjadi sangat ketakutan dan tak ada yang berani berada di luar rumah setelah maghrib tiba.
Berita tersebut pun sampai di telinga Bu Saodah dan Mas Robi. Mereka tak percaya dan tak terima dengan kabar yang beredar di warga sekitar. Mereka mengaku tak pernah sekalipun dihantui oleh arwah suami dan bapaknya itu. Akibat berita yang beredar, Bu Saodah dan Mas Robi memilih mengucilkan diri dari masyarakat. Mereka jarang sekali terlihat keluar rumah, kecuali saat Mas Robi sekolah. Bu Saodah hanya mengandalkan uang pesangon dan uang asuransi almarhum suaminya untuk hidup sehari-hari. Malam itu selepas Isya, Pak Mislam yang merupakan seorang takmir musola di dekat rumahku baru saja selesai membersihkan musola hendak bersiap untuk pulang. Pak Mislam ini bisa dibilang orang yang sangat religius. Tak heran dia dijadikan takmir musola oleh warga sekitar rumahku. Pak Mislam telah selesai menyapu seluruh bagian lantai musola dan membereskan sajadah serta peralatan ibadah yang lain. Dia pun mematikan semua lampu musola dan bergegas mengunci pintu musola. Ketika dia sedang mengunci, dia seperti melihat bayangan putih memantul di kaca pintu musola, yang berarti bayangan tersebut ada di belakang Pak Mislam. Karena mata Pak Mislam sudah sedikit rabun, dia tak begitu jelas melihat bayangan apa sebenarnya itu. Dia pun membalikkan badannya dan dia melihat pocong sedang berdiri tegap di halaman musola tepat di bawah tangga musola. Pak Mislam yang imannya kuat pun beristighfar dan merapalkan ayat kursi. Menurut penuturan Pak Mislam, pocong itu memang mirip dengan wajah Pak Sumar yang sudah setengah hancur. Terhitung sudah 7 kali Pak Sumar merapalkan ayat kursi. Akan tetapi pocong itu bukannya pergi dan menghilang, justru menangis terseduh-seduh. Pak Mislam pun mencoba bertanya, "Kamu ada keperluan apa? Kok mengganggu warga sini?" tanya Pak Mislam kepada pocong tersebut. Pocong itu tak menjawab dan tetap menangis. "Kalau kamu nggak mau bilang, ya sudah, saya pamit mau pulang dulu," ucap Pak Mislam seraya berlalu meninggalkan pocong tersebut. Baru beberapa langkah Pak Mislam berjalan, Pak Mislam menengok ke belakang dan sosok tersebut sudah menghilang. Pak Mislam pun mulai merasa merinding dan mempercepat langkahnya menuju rumah, lalu menceritakan kejadian yang baru saja dia alami kepada istrinya. Keesokan paginya, istri Pak Mislam menceritakan kejadian yang dialami oleh suaminya kepada para tetangga, ibu-ibu yang kebetulan sedang berbelanja sayur bersama. "Ya Allah, kok bisa ya almarhum Pak Sumar gentayangan? Kenapa kok nggak tenang di alam sana?" tanggap salah satu ibu yang sedang berbelanja ketika selesai mendengar cerita istri Pak Mislam. "Iya, padahal Pak Sumar dulu orangnya baik ya. Ya walaupun emang jarang berkumpul dengan tetangga, tapi seenggaknya nggak pernah bikin tingkah yang macam-macam," saut ibu yang lainnya. Singkat cerita, pagi-pagi buta, sekitar pukul 2:30 pagi, Bu Misem, seorang pedagang sayur keliling, dia hendak berangkat ke pasar besar di kota. Karena dia berdagang menggunakan sepeda ontel dengan keranjang di samping kanan dan kiri, maka mau tak mau dia harus berangkat lebih awal ke pasar agar masih mendapatkan sayur-sayuran segar dan lengkap. Bu Misem ini rumahnya ada di atas rumahku agak jauh, hampir di dekat hutan karet. Jadi ketika dia berangkat dan pulang, dia selalu menuntun sepedanya. Kebetulan sebelah barat rumah Pak Sumar persis merupakan jalan kecil alternatif menuju desa sebelah yang mengarah langsung ke pasar. Jalan tersebut hanya berkapasitas 1 pengendara sepeda atau sepeda motor. Jika berpapasan pun akan sangat sulit sekali, karena saking sempitnya jalan itu. Dan Bu Misem memang selalu lewat jalan tersebut ketika pergi dan pulang dari pasar. Saat dia sampai di sebelah barat rumah Pak Sumar, dia merasakan hawa yang lebih dingin dari sebelumnya. Bulu kuduknya pun berdiri. Dia berusaha mempercepat langkahnya. Karena perasaannya benar-benar tak enak, dia lalu memutuskan untuk menaiki sepedanya. Jalan di situ masih turunan, jadi bisa melaju tanpa perlu dikayuh. Bu Misem melaju beberapa meter sebelum ada yang menghadang. Bukan di tengah jalan, tetapi di tepi jalan kecil tersebut.
Buntalan kaki putih yang tengah berdiri di tepi jalan dengan kepala menunduk. Bu Misem yang sudah melihat beberapa meter sebelumnya pun bergidik ngeri dan berteriak ketakutan. Sepeda yang dinaikinya oleng dan akhirnya terjatuh tepat 1 meter sebelum sosok itu berdiri. Kepala Bu Misem menghantam batu yang cukup besar. Awalnya dia masih sadar, namun matanya sudah berkunang-kunang. Dengan setengah kesadarannya, Bu Misem mendengar suara laki-laki berbicara dengan nada yang sedih. "Mbak, tolong aku, Mbak," ucap sosok tersebut. Setelah itu Bu Misem pingsan dan baru ditemukan oleh warga yang hendak ke kota saat hari mulai terang. Bu Misem dibawa ke rumahku karena rumahku adalah rumah yang paling dekat kedua dari lokasi kejadian. Sebenarnya lebih dekat dengan rumah almarhum Pak Sumar. Namun karena Bu Saudah dan Mas Robi tak pernah keluar dari rumah, warga pun tak enak hati jika harus mengganggunya. Aku yang melihat Bu Misem pingsan dengan sedikit luka di dahinya terkejut. Ibuku mengambilkan air putih hangat dan minyak kayu putih. Bu Misem diberi minum dan beberapa saat kemudian tersadar. Dia sangat ketakutan dan badannya gemetar. Tak lama setelah itu Bu Misem datang untuk menjemput. Karena memang ada satu warga yang memberi kabar kepada suami Bu Misem di rumah. Saat suaminya datang, Bu Misem menangis jadi-jadinya sambil memeluk suaminya. Dia meracau tak jelas, seperti ingin menceritakan sesuatu tetapi masih sangat ketakutan. Setelah ditenangkan oleh suaminya, akhirnya Bu Misem bisa bercerita walaupun dengan sedikit terbata. "Tadi waktu aku lewat di barat rumah Pak Sumar, ada pocongnya Pak Sumar menghadangku di jalan itu. Aku yang ketakutan banget terus oleng dan terus jatuh. Aku sempat teriak-teriak, tapi jam segitu belum ada yang bangun," jelas Bu Misem sambil mengelap sisa air matanya. Beberapa warga yang berkerumun di rumahku dan mendengar cerita Bu Misem pun mulai geram dengan gangguan yang dilakukan almarhum Pak Sumar yang mulai merugikan warga. "Wah, kalau begini terus, bisa-bisa semua warga di sini bakal diganggu. Kalau sampai bikin warga terluka ya mau gak mau kita harus ambil tindakan," teriak salah satu warga dan disetujui oleh warga yang lain. Namun Bu Misem kembali angkat suara. Sebentar, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi itu waktu aku sudah mau pingsan, aku sempat mendengar pocongnya ngomong, "Mbak, tolongin aku, Mbak," gitu. "Apa jangan-jangan ada yang tidak beres?" ucap Bu Misem menenangkan warga. Warga di situ terdiam sejenak dan saling pandang satu sama lain. Mereka pun bertanya-tanya ada apa sebenarnya. Tak berselang lama Bu Misem dan suaminya pamit untuk pulang dan mengucapkan terima kasih kepada keluargaku karena telah menyediakan tempat untuk menolongnya. Sedangkan warga yang lain satu persatu membubarkan diri dengan pertanyaan yang masih mengganjal di pikiran mereka masing-masing. Selepas sholat maghrib, aku diperintahkan ibu untuk membeli gula di warung. Kebetulan warung terdekat dari rumahku ada di atas sekitar 20 meter. Awalnya aku menolak karena takut, akan tetapi ibu memaksaku, dan aku pun luluh karena aku kasihan melihat ibu yang sedang menidurkan adikku. Sementara seharian tadi ibu sudah lelah bekerja, aku pun akhirnya pergi ke warung sendirian. Jalanan sangat sepi malam itu, karena seperti sudah aku bilang sejak ada kabar yang beredar tentang arwah Pak Sumar Gentayangan, tak ada warga yang berani berada di luar rumah setelah maghrib tiba. Aku setengah berlari menuju warung. Beruntung warung masih buka walaupun sudah tertutup setengahnya. Aku pun membeli gula lalu bergegas untuk pulang. Saat di jalan pulang, aku lagi-lagi setengah berlari. Aku melewati 2 rumah warga dan 2 kebun milik warga. Ketika sudah mendekati rumahku, di pojokan kebun ada semak-semak dan ilalang yang cukup tinggi. Aku mendengar ada suara laki-laki menangis, dan ku dengar sumber suara tersebut dari semak-semak. Awalnya aku ragu, aku pikir aku hanyalah terlalu parno dan termakan sugestiku sendiri. Aku mencoba mendengarkan lebih seksama dengan berhenti di samping semak-semak, dan semak-semak tersebut bergoyang-goyang seperti ada yang bersembunyi di baliknya.
Aku melihat ada kain putih yang bergerak-gerak di balik semak-semak tersebut. Aku pun langsung berlari menuju rumahku dan buru-buru masuk dalam rumah. "Ada apa, Nak? Kok lari-lari?" tanya ibuku di ruang tamu setengah mengagetkanku. "Gara-gara ibu nih maksa aku ke warung. Tadi pas balik aku dihantui Pak Sumar di semak-semak pojokan kebun situ, Bu." Umpatku sedikit kesal kepada ibuku. Hari-hari berlalu. Semakin banyak warga yang mengaku telah dihantui oleh pocong Pak Sumar. Desas-desus itu semakin luas tersebar sampai ke seluruh penjuru desa. Salah satu warga di dekat rumahku melaporkan hal ini kepada kepala desa. Namun sampai sejauh ini tak ada tindakan ataupun musyawarah apapun mengenai hal ini. Sampai pada akhirnya pada suatu malam, lagi-lagi Pak Mislam selepas sholat isya dan sudah selesai beberes di musola bersiap hendak pulang. Dan lagi-lagi sudah ada yang menunggu di halaman musola. Masih sosok yang sama seperti sebelumnya. Sosok itu lagi-lagi menangis terseduh-seduh dengan kepala menunduk. Pak Mislam pun beristighfar sebanyak 3 kali lalu menarik nafas panjangnya. "Bismillah, maaf ya Pak atau Mas. Kamu sebenarnya ada keperluan apa di desa ini? Kamu pastinya sudah mengerti kan kalau warga sini sudah resah sekali dengan gangguan yang dilakukan olehmu. Saya minta dengan sangat ke kamu, kalau memang tak ada keperluan apa-apa, silahkan jangan kembali lagi ke desa sini, yang tenang di alam sana. Tapi kalau memang ada yang mau kamu sampaikan ke saya, silahkan, siapa tahu saya bisa membantu masalahmu." Ucap Pak Mislam dengan tenang kepada sosok itu. Sosok itu masih menangis. Dan tak lama kemudian sosok tersebut mulai berbicara. "Pak, saya ini harusnya belum waktunya mati, Pak. Kalau saya mati, siapa yang mengurus anak saya, Robi? Kamu tahu kan keadaan Robi kayak gimana?" Jawab sosok tersebut masih menangis. "Pak, yang ikhlas ya. Semua ini sudah takdir dari Allah. Pak Sumar tenang saja, kan masih ada istrimu Bu Saudah yang bisa merawat Robi." Jawab Pak Mislam menenangkan. Mendengar jawaban Pak Mislam, sosok tersebut justru semakin menangis sesenggukan. "Pak, saya bicara jujur dengan kamu. Istri saya itu ada hubungan dengan pria lain, Pak. Dia juga nggak sampai hati dalam merawat Robi karena kondisi Robi yang seperti itu. Gak sempurna Pak si Robi itu. Kadang malah gak mau mengakui kalau Robi itu anaknya, Pak." Ucap sosok tersebut dengan tangis yang terseduh-seduh. Akhirnya Pak Mislam pun mengetahui segala permasalahan yang membuat arwah Pak Sumar tidak tenang. Pak Mislam mencoba membujuk Pak Sumar untuk tak mengganggu warga di sini lagi. Sementara Pak Mislam akan merundingkan dengan beberapa warga yang dapat dipercaya tentang masalah Pak Sumar ini. Keesokan harinya selepas sholat isya berjamaah di musola, Pak Mislam melarang beberapa warga untuk pulang terlebih dahulu. Pak Mislam menyampaikan bahwa ada hal yang perlu dirundingkan bersama. Di sana ada Pak Salim, Pak Darso, Pak Rizwan, dan Mas Ipul. Mereka pun melingkar di dalam musola dan dibuka dengan salam oleh Pak Mislam. Kemudian dilanjutkan dengan basa-basi untuk mengawali musyawarah malam itu. "Begini loh bapak-bapak, saya kumpulkan di sini karena ada yang mau saya sampaikan, Pak, berkaitan dengan almarhum Pak Sumar." Ucap Pak Mislam mengawali perundingan. Semua orang yang ada di situ tampak mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Pak Mislam. Pak Mislam menceritakan bahwa semalam dia ditemui oleh almarhum lagi. Dan almarhum mau menceritakan apa penyebab dia masih bergentayangan. Sebenarnya tak ada maksud mengganggu, hanya ingin meminta pertolongan. Arwah Pak Sumar sudah mencoba mendatangi istrinya Bu Saudah untuk menyampaikan apa yang membuatnya tak tenang. Akan tetapi Bu Saudah sudah keras hatinya. Tidak terpengaruh apapun dengan ucapan arwah Pak Sumar dan justru menganggap dirinya sedang berimajinasi saja bertemu dengan almarhum suaminya itu. Menurut Pak Sumar, selama Pak Sumar masih hidup, dialah yang selalu merawat Robi sepenuh hati.
Bahkan dari Robi masih bayi, Pak Sumar menerima segala kekurangan anaknya itu. Ketika Robi beranjak dewasa, beberapa kali Pak Sumar menemukan Bu Saodah sedang memukuli anaknya itu. Tubuh Robi sering memar-memar karena dipukul sapu atau sulak. Kadang jika Pak Sumar sedang ada urusan pekerjaan keluar kota, Robi tidak diberi makan. Karena Pak Sumar memiliki sebuah usaha jual beli barang dan bisnisnya sudah lumayan berkembang, akhirnya mengharuskan dia sering keluar kota untuk bertemu dengan klien-kliennya. Ketika Pak Sumar pulang dari kota, tak jarang dia menemukan Robi dalam keadaan demam dan sakit karena kelaparan dan dehidrasi. Pak Sumar sempat akan mempekerjakan orang khusus untuk merawat Robi ketika dia pergi ke kota. Akan tetapi, istrinya selalu melarang dan selalu berjanji tak akan menyakiti Robi lagi. Namun nyatanya selalu berakhir sama. Sampai suatu ketika Pak Sumar mempergoki Bu Saodah sedang berteleponan dengan seorang laki-laki dengan panggilan yang mesra. Akan tetapi karena Pak Sumar ingin menjaga perasaan Robi, akhirnya Pak Sumar memilih untuk berpura-pura tak tahu istrinya itu selingkuh. Semenjak Pak Sumar meninggal, Bu Saodah dan Robi memang sangat jarang terlihat keluar rumah. Robi hanya keluar ketika dirinya sekolah, itu pun selalu dipesankan ojek oleh Bu Saodah untuk mengantar jemput si Robi. Memang beberapa kali aku melihat Mas Robi di sekolah belakangan ini badannya semakin kurus dan tak terawat. Sementara Bu Saodah sangat jarang ada warga yang melihat batang hidungnya. Almarhum Pak Sumar menceritakan bahwa sejak dirinya meninggal, Robi semakin sering disiksa oleh istrinya. Bahkan Bu Saodah sering berhari-hari tak pulang ke rumah hanya karena berkencan dengan selingkuhannya. Di situ aku baru tahu, berarti Mas Robi pun sering membolos sekolah. Pak Sumar hanya ingin meminta pertolongan kepada warga di sekitar rumahnya, agar membantu menjaga Robi dan membantu selalu menasihati istrinya agar berubah. Selesai Pak Mislah menyampaikan seluruh cerita yang dia ketahui dari almarhum Pak Sumar, warga yang berunding pun memutuskan untuk merawat Robi secara bergotong royong dengan cara setiap hari membawakan makanan untuk Robi dan rutin mengecek keadaan Robi. Akhirnya mulai keesokan harinya warga bergantian ke rumah Bu Saodah membawakan makanan untuk Robi. Karena Bu Saodah ketika ada warga yang berkunjung ke rumah selalu berlagak baik kepada Robi. Sangat berbeda dengan yang diceritakan almarhum Pak Sumar. Semenjak perundingan itu Pak Sumar tak pernah lagi menampakkan dirinya lagi. Prinsip warga di sini yang terpenting warga sudah berusaha membantu merawat Robi semampunya. Entah di belakang Bu Saodah bertindak seperti apa kepada Robi, warga sudah tak bisa ikut campur. Beberapa bulan kemudian Bu Saodah menikah lagi dengan laki-laki yang Pak Sumar sebut sebagai selingkuhan Bu Saodah. Lambat laun, sekitar 2 tahun kemudian, Robi meninggal dunia. Menurut Bu Saodah, Robi terkena kanker tulang. Warga pun percaya saja karena memang seminggu sebelum Robi meninggal, Robi sempat dirawat di rumah sakit. Namun lagi-lagi tak bisa dipastikan apakah Robi benar-benar mengidap kanker tulang atau justru karena disiksa oleh Bu Saodah. Dan selesai. Itulah sedikit cerita tentang kisah pocong Pak Sumar yang meneror warga karena ingin meminta tolong kepada para warga untuk menjaga anaknya yang cacat. Terima kasih sudah mampir di channel Ngulik Sejarah. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.